setelah Pak Jokowi tidak ada lagi, kan tentu memang apa yang Pak Jokowi lakukan harus diteruskan yang baik ya. Yang salah kan harus dikoreksi. Begitu. Jadi saya melihat memang di antara calon-calon yang ada sebenarnya memang Pak Prabowo merupakan salah satu calon yang lebih chemistry-nya dengan Pak Jokowi itu masih cukup dalam begitu ya. Mungkin dulu itu kita nggak bisa membayangkan bahwa Pak Prabowo itu akan masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi, kan begitu kan? Karena kan begitu keras pertarungannya, dan pada waktu itu apalagi melibatkan agama begitu dalam terhadap Pak Prabowo pada waktu itu. Luar biasa itu penglibatan agama itu, sehingga membuat juga terbelah kan. Jadi setelah itu kan Pak Jokowi ini kan mengajak Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet, dan Pak Prabowo juga menerima. Saya pada waktu itu sempat, ini nggak terbayangkan terjadi. Pak Jokowi minta bantu saya untuk membela Pak dia di pengadilan, dan saya lakukan tugas saya sebagai lawyer profesional, dan saya fair. Saya nggak pernah bicara sekalipun dengan hakimnya itu, enggak ya. Mulanya saya agak salah paham juga pada waktu itu, kok bisa ya gitu. Kita disuruh bertarung habis-habisan di pengadilan, tiba-tiba kok. Tapi bisa juga kita membayangkan sebaliknya. Ya. Andai kata Pak Prabowo itu tidak masuk ke dalam kabinet, berarti kan keterbelahan masyarakat itu masih berlangsung sampai hari ini. Ya. Jadi sebenarnya setelah saya agak berdiskusi panjang dengan Pak Prabowo kemarin di Padang, atau termasuk sebelumnya bertemu beliau, itu saya tuh baru bisa memahami apa yang beliau rasakan ya. Tidak hanya berpikir secara rasional, tapi juga bicara dari hati ke hati. Ya saya dapat menangkap andai kata beliau itu tidak masuk ke situ ya. Ya mula-mula sih saya agak juga ketika beliau mengatakan saya masuk demi Indonesia. Saya pikir apa ya ini, mula-mula kan begitu ya. Tapi setelah agak panjang kita berbicara itu, saya pikir juga ada kalanya juga seorang politisi itu dia mengambil keputusan itu bukan untuk keuntungan dirinya ya. Kadang-kadang sebuah pengorbanan.